berangkat 10, pulangnya hanya 7 orang. Selamat datang di Ekomando Channel. Buat Majanrepa, berbicara tentang mistis, misteri, dan legenda ataupun mitos lainnya di tanah air ini, banyak sekali tempat-tempat yang memang cukup masih penuh tanda tanya dan masih membuat penasaran publik. Nah, kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas tentang seputar gunung, di mana gunung ini cukup sangat terkenal dan memang banyak sekali ditakuti oleh beberapa teman-teman, misalkan kalau yang sedang pendakian gunung ya. Gunung apa itu? Tentu Gunung Salak. Ikuti terus teman-teman kelanjutannya ceritanya di Ekomando Channel. Buatma Janrepa, salam. Gunung Salak, memang ini gunung yang sangat bisa dibilang unik. Gunung ini yang meliputi 2 kabupaten, wilayah antara Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Gunung yang penuh dengan misteri dan sering kerap kali banyak penuh kejadian-kejadian mistis lain. Kapal jatuh, banyak yang hilang, kemudian banyak suara-suara yang kalau memang sering ada orang-orang yang mendaki itu suara gamelan dan kayak semacam pasar-pasar gaib. Nah, ini yang menjadikan sampai sekarang penuh dengan celotehan-celotehan yang memang menjadi tanda tanya dan kesakralan. Kenapa enggak? Saya dapat cerita, saya nggak bisa sebutkan namanya, rombongan dari salah satu teman-teman yang bisa dibilang dari beberapa kampus yang memang ada 10 orang yang pernah mengalami hal yang sangat nuansa yang nggak logis gitu teman-teman. Kenapa? Ya, saya hanya bisa menyebutkan di sekitar tahun 2008 itu rombongan 10 orang ini ceritanya ingin wisata ke kawasan, awalnya hanya kawasan lereng Gunung Salak yang penuh dengan air terjun atau curug dalam bahasa Sundanya. Nah, mereka itu yang awal semuanya hanya sekedar mandi, meniatkan dengan tanpa ada persiapan memasuki wilayah pendakian Gunung Salak. Rencananya tujuan mereka adalah Puncak Manik. Kita ketahui Puncak Manik yang ketinggian 1100 lebih itu memang sangat daerah arealnya curam dan terjal karena memang itu tidak layak untuk sebuah pendakian. Nah, apa yang jadi problem masalahnya di sini adalah 10 orang ini berangkat 10, pulangnya hanya 7 orang. Nah, ada salah satu dari teman itu yang memang banyak bercerita ke saya, sempat mengalami selama pendakian halusinasi, kemudian banyak yang tidak tahu jalan. Selain memang saya tadi awal ceritakan jurang-jurang dan terjalnya seperti itu. Ini yang menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk jelajah, ketidakmampuan mereka tanpa persiapan, adanya kompas dan adanya guide gitu ya. Karena kita ketahui memang alam dimanapun, tidak hanya di Gunung Salak, ya banyak penunggu-penunggu yang memang bisa dikatakan mitosnya yang saya cocokkan gitu terhadap teman-teman yang mahasiswa ini yang 10 orang ini itu berupa monyet putih. Secara gambarannya mereka menggambarkan monyet putih itu seperti tokoh film-film seperti kayak makhluk mitologi yang di Tibet, Yeti seperti itu. Awalnya mereka ke sana hanya sekedar fun tanpa ini, tapi mereka dengan didasari dengan rasa penasaran, mereka coba untuk naik gunung. Ya, begitulah. Ada nilai-nilai yang nggak mereka patuhi seperti kayak sompral. Selalu mereka merencanakan bercanda dengan kalau Gunung Salak ibaratnya bahasa kita, mana ya salaknya, mana ya salaknya. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan awal bencana dari mereka hilang. Ya, inilah yang kadang-kadang kita harus bisa memahami ya ke tempat-tempat mana seperti itu, yang pantangan-pantangan yang memang nggak boleh dilakukan oleh
kita maupun siapapun gitu yang memang hendak berpergian, itu saya sarankan seperti itu gitu, karena pengucapan mana salaknya itu di wilayah Gunung Salak itu sangat tidak bolehkan, karena salak di sini yang saya pernah ngobrol salah satu kuncen dari Puncak Manik, Bapak sebut saja saya samarkan namanya Bapak Yadi gitu ya. Memang salak ini punya nilai kesakralan yang sangat dalam. Selain ada memang orang masyarakat orang Sunda itu percaya ada leluhur yang ngahiang atau pindah tempat ke wilayah situ dan banyak yang bertapa. Salak ini kan diartikan dari bahasa Sanskerta yang berarti perak gitu. Dan yang gak kalah menariknya juga, banyak para pelaku spiritual juga sering bercerita sama saya, ke Gunung Salak ngapain sih? Bukan hanya sekedar camping, tapi ada yang beberapa memang dijaga secara khusus kayak benda-benda keramat atau bertuahnya. Itu teman-teman, Gunung Salak, gunung yang sempat sampai saat ini belum bisa dibuka secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi, karena Gunung Salak ini ketika pendakian itu banyak perjalanan, banyak jalan-jalan menujunya, seperti di Bogor Barat, memasuki wilayahnya, kemudian di Sukabumi, wilayah Lidonya untuk memasuki Gunung Salak ini. Jangan pernah untuk memasuki pendakian wilayah ke wilayah Bogor Barat, karena memang suka nggak suka di Bogor Barat ini, kalau dari arahnya Gunung Bunder yang selama saya banyak pendakian bercerita ke saya, itu ada yang namanya lumpur hidup gitu. Jadi kita kalau mau naik gitu, wilayah katakan dari ketinggian 1000 nih wilayah Puncak Manik ke wilayah mau ke atasnya itu menuju ke utaranya, itu seolah-olah kayak ada sensasi yang saya bilang tadi dari awal, halusinasi, kayak kemari. Itu yang menarik adalah sosok-sosok yang makhluk yang tidak hanya selain monyet, tapi ada berupa kayak semacam tinggi, yang banyak pendaki melihat itu tinggi, tapi kayak banteng. Mereka tuh lihat kayak sosok ada bantengnya gitu. Jadi soal di balik lumpur itu kayak ada yang kemari. Mereka menyerupai awalnya seperti wanita-wanita gitu. Cuman pas mau udah pendakian dari Puncak Manik yang 1000, yang Puncak Manik pertama nih teman-teman, itu akan memasuki wilayah lumpur hidup tersebut. Nah itu yang sosok-sosok banteng ini yang mereka sebut banteng, karena tidak ada istilah yang tepat dan umum, karena itu tergantung dari rute mana dan mereka pendaki itu menemukan sosok-sosok apa. Beda kalau halnya yang di Sukabumi gitu. Nah untuk di Bogor ini saya tidak menyarankan wilayah Gunung Bunder, wilayah Kawah Ratu yang masuk Tenjolaya, itu nggak boleh deh. Saya pikir itu sangat dilarang dan memang itu memang tidak diperbolehkan secara umumnya gitu. Memang lewat situ lebih dekat. Katakan yang kisaran kita pendakian itu biasanya 8-9 jam. Ini memang kalau di situ bisa ke pangkas sih 5 sampai 6 jam maksimal, itu cepat-cepat 4 jam. Mereka tuh lewat wilayah daerah Gunung Bunder, wilayah Bogor Barat. Gunung Bunder ini yang memang tidak disarankan untuk naik gitu. Nah, lewat situ sekitar dari jam 3. Nah, sempat terjadi masih perdebatan, ada salah satu namanya yang ngotot banget, saya sebut Ade ini namanya, istilahnya inisialnya saya sebut karena kan udah almarhum, kita nggak enak. Ade ini ngotot gitu. Nah Ade ini ngajak sama Ade, TD, dan CD, ya ini 3 orang ini yang ini udah kayak semangatnya beda gitu. Nah, dan tentu yang lainnya ya udahlah yahin aja deh biar cepet kelar. Nah, namanya juga kita mau wisata gitu kan. Nah, berangkatlah. Yang memang yang cerita ke saya si BC ini dari pas pos pertama dari Gunung Bunder untuk ke Gunung Salak itu, dia firasatnya udah nggak enak. Dimulai dari dia minum kopi pun kayak udah nggak ada rasanya, kopi manis tuh kayak ada asem-asem gitu, udah nggak enak gitu, firasatnya gitu, ngelarang. Tapi ya mau gimana lagi, namanya teman. Nah, berangkatlah mereka ya jam 3, mereka labrak aja tuh. Kalau jam 3 kan muslim nih ada asar gitu ya, sholat asar, dan mereka berangkat tuh. Udah yang 3 ini senang banget gitu.
Nah, mereka berangkat dari trek Gunung Bunder menuju Gunung Salak itu, teman-teman. Nah, sesampainya terus masuk ke wilayah Gunung Bunder, yang mau masuk memang yang pertama memang akan diincarnya itu memang langsung ke Puncak Manik. Itu memang ada salah satu spot makam leluhur itu yang menjaga wilayah Puncak Manik. Nah, kalau mau masuk ke situ ya harus ziarah dulu kasarnya gitu. Ini enggak, main labrak aja. Nah, kejadianlah BC ini muntah-muntah. Ini cerita BC ke saya, ini muntah-muntah. Ya biasalah 3 orang ini yang almarhum ini AD, TD, CD ini yang tertawakan, katanya cemen lah, culun lah gitu, masa diajak baru ini. Nah, di sini udah mulai gelagat mereka udah mulai aneh gitu. Yang biasanya mereka cara bercanda semangatnya pun nggak gitu. Yang BC tahu gitu sehari-hari dalam studi di kampusnya gitu, nggak gitu. Ini kayak mereka tuh kayak ngeyel tapi kayak nantang mancing-mancing untuk amarah gitu, marah gitu. Nah, sesampainya di Puncak Manik, sebenarnya BC yang lain-lainnya tuh udah ingin udah ya sampai sinilah, stop lah gitu. Ini tetap gitu kekeh si AD, TD dan CD ini yang almarhum ini naik lagi di sana yuk gitu. Singkat cerita, naik lagi mereka mencoba untuk ke Puncak Manik berikutnya gitu kan, ada Puncak Manik 1, 2 gitu. Nah, memang sebelum mau untuk ke Puncak Manik yang berikutnya itu ada, itu tadi BC ngelihat memang kayak ada himbauan, ya kayak sesosok gitu, sesosok kayak nenek-nenek bongkok gitu, tapi nggak begitu menyeramkan, kayak ulah cu, bahasa ulah itu sempat BC, karena BC bukan asli orang Sunda, nanya ke saya juga dalam perjalanan, ulah cu itu artinya ya jangan. Hanya BC tuh sama yang lainnya ngingetin. Nah, 3 ini tetap ngotot. Saya pengen kesana. Nah, berangkatlah mereka. Yang disebut dengan Puncak Manik, baru mereka nekat ke sana, itu udah ada yang namanya kabut, lembah, yang saya bilang tadi dari memang terjalnya memang lembah, curam, kabut, dan ada lumpur hidup. Nah, disitulah momen-momen yang dimana si BC ini nggak bisa lagi, badannya udah nggak kuat, kayak udah bukan hanya mual lagi, tapi benar-benar kayak ngerasa dia ada sosok ngasih tahu jangan deh, coba ngotot, tapi kekeh 3 orang ini masuk di situ di Puncak Manik 2. Saya bisa katakan itu lokasinya di Puncak Manik 2, jaraknya sekitar ada 700 meter dari makam sesepuh itu. Yang lereng ke bawahnya itu hilang. Panik tuh. Semua panik, hilang tanpa ada suara, hilang tanpa ada minta tolong. 7 orang ini, yang 2-nya udah lemas karena pendakian udah kedinginan lah itu. Nah, yang sisanya yang 5 orang ini bingung. Bingungnya di sini ada yang halusinasi nggak tahu harus kemana, lupa nama. Nah, ini hanya BC gitu. Yang cerita ke saya hanya si BC inilah yang masih udahlah gitu, saya harus kuat, harus temuin gitu. Nah, dia selain itu dia coba untuk ngeluarin perlengkapan makanan, coba untuk berusaha menormalkan kembali gitu ingatan teman-temannya, karena ada yang saya bilang tadi 2 orang yang halusnya udah nggak tahu harus gimana. Sedangkan 3 temannya yang ngotot tadi itu nggak ada, tanpa ada suara, cuman ada kabut perpisahannya pas di Puncak Manik kedua. Kebayang nggak kayak gitu? Nggak ada angin, nggak ada apa, maksudnya nggak ada suara, nggak ada, hanya ada kabut situ. Nah, disitulah BC hanya diam, duduk, bisa-bisanya juga baca doa, bingung mau gimana lagi. Sampai hampir 1 jam pengakuan BC sama saya untuk memutuskan kembali, dan itu pun dengan nekat, dengan ada kayak suara gonggongan gitu, seolah-olah tuh ada gonggongan anjing yang memang udahlah gitu. BC itu memang BC ini salah satu orang yang bisa dibilang kecilnya gitulah, sempat mengenyam pesantren ya, yang ngerti sedikit kebatinan gitulah, maksudnya dari SD SMP hanya dia baca-baca yang dia bisa gitu dari salah satu guru pesantrennya gitu. Ya udah, ke bawah turun,
gonggongan ya, dia dengar, menurut dia, feeling dia saat itu, dia ngakunya katanya ini jalan turun. Nah, dibawa, ditenangin, dan itu pun nggak langsung cerita kayak linglung. Nah, besoknya baru diadakan ritual doa-doa oleh adat, ibaratnya bukan ketua adat, sesepuh, kalau kita orang Sunda bilang nih sesepuh gitu. Orang tua di kampung nih sesepuh ya, berdoa gimana caranya besoknya. Dan hasil yang saya dapatkan ini menariknya adalah mereka masih hidup untuk hari berikutnya. Mereka masih hidup, cuman mereka sedang di dalam kayak ada lumpuran tanah itu, percis apa yang kalau kita bilang itu ada lumpur hidup. Kayak di bawah, ini pengakuan dari BC ya tentunya, saya ceritakan masih hidup gitu. Dan mereka minta tolong apa kan gitu kan, tolong keluarin. Ya itu ada si BC yang tadi lihat, ada kayak pas memang ke sana tuh ada kayak banteng gitu, makhluk banteng awalnya itu di puncak man itu. Nah, saat di situ dicobalah ritual-ritual dan itu berjalan secara lancar. Kemudian ya sudah, sesepuh itu bilang ini besok atau lusa ini nggak akan selamat. Apapun permintaan kalian, mau bayar pakai apa, mahar atau ibaratnya gitu ya, mau penyediaan apa, nggak akan bisa. Ya udah, berita ini cukup nggak mau dipublikasikan ke media karena memang ini keluarga memintanya juga ingin baik-baik gitu. Karena perjanjiannya, kata ketua sesepuh itu bilang kalian jangan mengharapkan lagi gitu, dan kalaupun mau dicari ini hal yang mustahil. Nah, pesan penting dari ini ya, Gunung Salak begitu sakralnya teman-teman. Selain memang ada keberadaan para kerajaan gaib dan lainnya gitu, tapi memang Gunung Salak ini memang ada penunggu-penunggu yang alirannya masih sifatnya jenis bangsa siluman. Nah, ini yang hasil yang saya dapatkan gitu dari beberapa yang bekas pendaki dan warga di sana yang sempat cerita. Memang ini nggak begitu diberitakan secara luas gitu, karena pengen ya sudahlah selamat, yang penting 7 orang ini, karena kalau mau ngotot kita mencari ya akan diambil lagi gitu. Sampai sini ya enak nggak enak, tapi ini serba ibaratnya masih penasaran dan nanggung gitu misterinya Gunung Salak. Nah, saya harap bagi teman-teman yang nonton, silakan tulis di kolom komentar apa aja pengalaman dan situasi apa aja yang mungkin nanti suatu saat kita akan bahas dengan tema tertentu. Terima kasih. Buat Majan Reva, salam.